Selamat datang di permainan membosankan, tapi menang. Pada nungguin, sudah lama nggak upload tentang AS Roma. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai Roma yang mampu mengalahkan Torino dengan skor 1-0. Nah, banyak yang bisa dibahas, banyak perubahan yang dilakukan oleh Jose Mourinho. Kali ini gue lihat dulu bahwa posisi dari Roma ini kemenangan 1-0 yang sangat penting. Karena memang Roma kembali berhasil menang 2 kali beruntun setelah pekan lalu di Giornata ke-13 mampu mengalahkan Genoa dengan skor 2-0. Kali ini mereka mampu mengalahkan Torino dengan skor 1-0. Meskipun mainnya ditekan, nah tapi bertahan terus, tapi tetap menang 3 poin, membuat mereka di posisi kelima. Mana Lazio kalah, Juventus kalah, jadi membuat posisi Milan kalah di posisi 5 besar itu masih sangat bisa berubah gitu. Satu masih Napoli, kedua AC Milan, ketiga Inter, 4 Atalanta, 5 Roma. Oke, gue akan bahas itu karena ini perjalanan masih panjang banget di Liga Italia. Jadi gue akan bahas kemenangan AS Roma. Ada yang berubah memang semenjak Roma mengalahkan Genoa dengan skor 2-0. Ini sudah banyak perubahan. Jadi 3 pemain belakang mulai dipakai oleh Jose Mourinho. Bagus gak? Menurut gue bagus dengan tidak adanya Spinazzola, dengan lini belakang yang mengkhawatirkan, terus banyak pemain yang terkena COVID. Jadi sepertinya memang 3 pemain belakang ini oke. Hanya saja memang Roma harus memiliki satu lagi pemain belakang karena Maras Kumbula nggak bisa untuk mengcover kalau salah satu dari Ibanez, Smalling atau Mancini cedera atau akumulasi kartu. Ini kita bahas dulu ya susunan pemain ya guys. Rui Patricio penjaga gawang udah pasti, nggak ada lagi yang lain. Terus 3 pemain belakang Ibanez, Smalling dan juga Mancini. Oke, untuk formasi yang menarik lihat bukan 3-5-2 atau bukan 3-4-1-2, tapi justru 3-1-4-2. Jadi ada satu pemain yang mengisi di area 14 di belakang 3 center back, yaitu dipasang Diawara. Karena memang kita tahu Verto tidak ada dan Cristante terkena COVID. Jadi emang tidak ada pilihan lagi. Jadi hanya Diawara yang dipercaya, bukan Ebi Darbo ya, tapi Diawara yang dipasang. Kemudian yang menarik adalah dalam 3 pertandingan terakhir, peran dari El Shaarawy sudah berubah guys. Jadi gue melihat ini El Shaarawy bermain di sisi winger atau sebagai seorang wingback, dan dia bermain cukup bagus. Dia turun loh sampai ke seperempat lapangan pertandingan gitu. Jadi kirinya adalah El Shaarawy, tengahnya Lorenzo Pellegrini dipasang dengan Mkhitaryan, di kanannya De Castro, baru di depan Zaniolo berpasangan dengan Tammy Abraham. Tapi Zaniolo memang tidak sejajar ya, dia di belakang Tammy Abraham. Bagus nggak? Kalau melihat menghadapi Genoa sih bagus ya. Jadi formasi ini sudah oke gitu. Nah terus terlepas dari lawannya istimewa atau enggak, tapi gue melihat ini satu cara dari Mourinho untuk kembali memperkuat lini belakang setelah dihajar dengan skor yang cukup besar ya. Ya cukup memalukan lah, kalah besar gitu, kebobolan 2 gol dalam beberapa pertandingan terakhir itu tampaknya mulai dibenahi. Terbukti dia clean sheet tuh 3 pertandingan. Lawan Bodo Glimt di kandang sendiri, kebobolan 2 gol. Lawan Venezia kalah 2-3, kebobolan 3. Kemudian setelah lawan Genoa, lawan Zorya dan lawan Torino, 3 pertandingan clean sheet. Karena memakai 3 pemain belakang dengan 2 wingback yang kalau bertahan bisa dikatakan menjadi 6 pemain yang bertahan. Ini sekali lagi, ini kembali ke cara bermain Mourinho, pragmatis. Jadi selamat datang di permainan membosankan, tapi menang yang penting gitu. Itulah Mourinho. Jadi Mourinho awal datang ke Roma dengan menyerang dengan formasi 4-2-3-1. Ternyata backnya kusut, ternyata materinya nggak memungkinkan, dirinya nge-twist kembali bahwa inilah gua yang asli gitu. Jadi permainan kalau gua lihat Mourinho kembali ke permainan pragmatis, bertahan 1-0 menang, bertahan udah. Jadi serangan balik aja. Itulah Mourinho. Nggak apa-apa, yang penting menang. Sekarang kan kalau kita lihat di liga, yang penting hasil akhir gitu. Jadi nggak perlu main cantik. Jadi Romanisti yang biasa punya pandangan Roma selalu main menyerang dengan main cantik, lupakan. Karena kalian mau Roma masuk ke Liga Champions nggak? Mau Roma menang nggak? Ya udah, ikuti apa kata Mourinho dan gue setuju. Oke,
Perubahan yang sangat signifikan guys menurut gue adalah 3 pemain belakang itu, terus kemudian menempatkan El Shaarawy di posisi seorang winger dan juga bisa menjadi seorang wingback, kemudian menempatkan kembali Mkhitaryan di posisi aslinya. Jadi Mkhitaryan di posisi tengah di belakang striker, berpasangan dengan Lorenzo Pellegrini. Jadi ada dua gaya. Jadi di belakangnya ada Diawara, di depan Diawara ada Mkhitaryan dan Lorenzo Pellegrini. Tapi pada akhirnya memang ketika bertahan, Lorenzo Pellegrini sejajar dengan Diawara sebagai seorang central midfielder dan mengembalikan lagi posisi seorang Lorenzo Pellegrini yang bermain cukup bagus bersama dengan Sassuolo kala itu sebagai seorang central midfielder. Jadi gue setuju banget. Ini top nih. Jadi kalau posisi Diawara itu sudah ada Verto atau sudah ada Bryan Cristante, itu akan lebih mantap. Nah, di kanan Rickastrop masih ada Charles Perez yang bisa mengcover, jadi menggantikannya. Oke, kemudian di depan Abraham sudah bagus, terbukti Abraham cetak gol terus kan. Nah, jadi kalau sekarang melihat banyak yang mulai meragukan Tammy Abraham dengan formasi ini, gue rasa Abraham akan lebih bagus karena banyak aliran bola yang dikasih ke dia. Dari kiri El Shaarawy bagus banget, banyak sekali passing umpan ke Tammy Abraham. Di kanan ya kadang sampai kadang enggak Rickastrop ya. Kalau lagi bagus sih sampai gitu. Terus di tengah ada dari Mkhitaryan, dari Zaniolo, dari Lorenzo Pellegrini. Jadi banyak aliran umpan ke dia. Ada 5 pemain yang bisa memberikan umpan. Jadi menurut gua ini oke. Dan Tammy Abraham membuktikan dirinya di timnas Inggris, dia menciptakan gol terus kan, dipanggil timnas Inggris. Dari situ kepercayaan diri makin bagus. Lawan Zorya dia cetak gol, lawan Torino dia cetak gol. Jadi gue rasa ini akan mulai membuka keran gol dari Tammy Abraham. Dengan formasi ini lebih efektif, gitu. Dengan catatan Zaniolo-nya nggak rese, nggak maruk gitu, nggak cepet passing lah gitu. Kita aja yang nonton kesel ya, tapi Mourinho nggak apa-apa karena memang menurut dia Zaniolo ini tipikal yang destroyer, menghancurkan lini belakang lawan. Kalau lagi beruntung bisa passing atau cetak gol, kalau enggak ya ngeselin aja gitu. Udah sampai depan lupa, momennya hilang kadang-kadang seperti itu ya. Oke, terus kemenangan lawan Torino, gue gak terlalu banyak bahas. Tadi gue melihat bahwa Roma mainnya sangat-sangat bisa dikatakan defensif, ditekan hanya ketika serangan balik mencoba untuk cetak gol. Tapi proses terjadinya gol bagus banget guys. Gue melihat umpan dari Mkhitaryan ini luar biasa. Mkhitaryan kepada Zaniolo lepas, kasih ke Tammy placing gol. Tipikal Tammy Abraham. Gol lawan San Marino juga seperti itu. Jadi menurut gue Miki tahu apa posisi atau bola yang disenangi oleh Tammy Abraham. Oke. Sayangnya Lorenzo Pellegrini cedera. Nah di situ baru yang gue aneh justru pergantian pemain, kenapa yang masuk Charles Perez ya? Gitu, bukan pemain lain. Mungkin gue tadi berpikir Ebrima Darbo kali ya masuk ya gitu, jadi pakai 2 holding lagi gitu. Jadi Darbo dengan Diawara gitu, saat di depannya adalah Mkhitaryan. Ternyata yang masuk Charles Perez. Oke, Charles Perez dipaksa untuk bermain sebagai seorang central midfielder, nggak dapat sih. Justru karena itu Roma banyak tekanan, dapat tekanan, apalagi Singo ya, bukan Singo Edan ya, Singo nomor 17 tuh main luar biasa. Sampai akhirnya disikat sama Ibanez ya kan, kebanyakan gaya sikat Ibanez. Ya itulah begitu Torino itu tim yang lumayan, si Juric pelatihnya tuh Ivan Juric tuh memang bagus ya, dalam arti mereka juga memiliki karakter permainan yang cukup repotkan untuk Roma sebetulnya. Hanya Roma beruntung, penampilan Rui Patricio bagus. Kemudian Chris Smalling. Nah ini gue akan membahas Chris Smalling. Chris Smalling bagus mainnya. Kalau dia lagi bener, jadi gue manggil dia lagi Smaldini lagi nih kalau dia bagus ya. Kalau dia bagus, dia sama Mancini bagus banget kemarin. Jadi justru gue melihat Ibanez yang rada-rada goyang gitu mainnya. Tapi kalau untuk Smalling dan Mancini oke mainnya. Jadi di review kali ini gue sangat-sangat suka dengan 3 pemain belakang. Dengan catatan memang Rickastrop dengan El Shaarawy ini tidak cedera atau tidak terkena akumulasi ya. Ini akan sangat nyaman. Dan di posisi Diawara itu bisa diisi oleh Bryan Cristante atau Verto. Nah mungkin dengan cederanya seorang Pellegrini yang cukup lama, bisa sampai 1 bulan lebih, jadi dia baru bisa main di Januari atau Februari. Itu bisa diganti Verto dengan Bryan Cristante di situ. Jadi tetap di posisi belakang striker
pasti akan ada Mkhitaryan gitu. Jadi Zaniolo biar aja menjadi penyerang lubang di belakang Tammy Abraham. Jadi gue jadi inget posisi Zaniolo tuh seperti halnya Totti, free roll aja di belakang striker, itu yang akan bagus banget. Ini gue lihat 3 pertandingan menghadapi Genoa, menghadapi Soria, dengan menghadapi Torino sudah jalan. Tinggal nanti menghadapi Bologna. Kalau bisa menang lagi, tentunya ini modal besar menghadapi Inter di tanggal 5 Desember kalau nggak salah. Gitu guys. Jadi itu review gua, sebuah perubahan yang sangat bagus sekali. Gue rasa ini memang yang dibutuhkan. Mourinho itu juga bukan pelatih yang bodoh. Mourinho itu punya pengalaman. Jangan samakan dengan treble, dan juga jangan pikir bahwa ini tim udah jadi. Nah, dia mencoba untuk meramu tim yang apa adanya ini untuk menjadi sesuatu lebih baik gitu. Jadi gue rasa ini sudah terlihat gitu. Nanti semoga aja kebutuhan akan bek kanan, kebutuhan akan center back, dan kebutuhan akan seorang gelandang bertahan itu bisa ditutupi ya di Januari nanti atau musim depan. Jadi akan menjadi sebuah tim yang lebih komplit. Yang penting fokus dulu masuk 4 besar, karena saat ini dengan Atalanta beda hanya 3. Dengan Inter beda 6, dengan AC Milan beda 7. Jadi semuanya masih bisa terjadi. Gue rasa tetap yakin bahwa kalau main seperti ini bertahannya bagus banget. Bertahannya bagus banget. Jadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan Giornata ke-11 dan sebelumnya. Giornata 1 sampai 11 menurut gue pertahanannya kacau banget. Mulai bagus di Giornata ke-1 sampai 12 jelek banget. Giornata ke-13 dan 14 itu sudah memperlihatkan parkir busnya seorang Jose Mourinho sudah diterapkan di Roma, dan itu tanpa disadari permainan memang tidak menarik, tidak atraktif, tapi bagus, bertahan bagus, kemudian melakukan serangan balik yang terjadi seperti golnya Roma itu, seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Review gue seperti itu. Perubahan yang signifikan membuat Roma kembali ke jalur kemenangan. Semoga terus-terusan dan kembali ke 4 besar. Terima kasih guys telah menyaksikan T10 TV. Itu review gue untuk Roma versus Torino. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di review dan konten-konten berikutnya. Tetap sehat, Kiro Sign out. Bye.